Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bertemu lagi dalam pembelajaran materi kita di Mapel BAI Pendidikan Agama Islam. Meskipun hari ini kita masih melalui daring anak-anak, ini materi daring, mohon maaf saya belum bisa bertatap muka hari ini. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi ilmu yang barokah, manfaat untuk kita dunia sampai akhirat. Kita berdoa bersama-sama dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan semuanya sehat, dijauhkan dari segala penyakit, segala bencana, terutama COVID-19 saat ini. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita disehatkan oleh Allah, dijauhkan dari segala penyakit. Hari ini kita mendapat manfaat berguna untuk dunia sampai akhirat kita. Ala hadhihi niyatis shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi yang baru anak-anak, materi bab akhir untuk di semester genap untuk materi PAS adalah iman kepada qada dan qadar. Meskipun sebenarnya ini adalah materi di semester genap, namun nanti semester genapnya akan waktunya singkat sekali anak-anak. Karena itu materi ini kita pelajari di semester ganjil. Baik anak-anak, kita akan mempelajari rukun iman yang terakhir anak-anak, rukun iman yang ke-6. Masih ingat ya, rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat yang kita pelajari di awal semester ini, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, sekarang kita mencapai rukun iman yang ke-6 yang terakhir. Nah, mungkin kita semualah lebih sering mendengar kata-kata takdir. Bila ada sesuatu terjadi, itu sudah takdir. Terus sekarang apa bedanya? Apa sih tentang qada qadar dan takdir? Apakah sama? Nah, itu akan kita kupas materinya pada kali ini anak-anak. Makanya saksikan video ini sampai akhir ya, supaya pengetahuan kita utuh, tidak terkotak-kotak, tidak tahu sebagian saja. Baik, secara bahasa qada itu anak-anak memiliki arti ya, yaitu hukum atau keputusan, ketetapan atau kehendak. Itu secara bahasa. Kalau qadar secara bahasa itu memiliki arti kepastian, ukuran, kekuasaan atau perwujudan kehendak. Bila kamu ditanya apa itu qada itu apa sih? Jawab secara istilah, bukan jawab secara bahasa. Kecuali pertanyaan khusus, pengertian qada secara bahasa itu apa, itu baru yang atas tadi. Kalau pengertian qada, apa sih qada itu? Maka jawabannya harus secara istilah dalam agama Islam. Apa itu qada? Qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Jadi segala sesuatu belum ada, belum tercipta anak-anak. Itu Allah sudah menetapkan suatu ketetapan namanya qada. Sebelum ada apa-apa itu namanya zaman azali. Kalau qadar itu apa? Qadar adalah, mana saya istilah ini ya, perwujudan kehendak Allah terhadap sesuatu.
perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya, terhadap sesuatu, terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya, sesuai dengan kehendaknya. Irodah itu kehendaknya itu siapa? Kembali kepada Allah. Jadi Allah itu ada perwujudan kehendaknya Allah terhadap semua makhluk. Maksudnya semua makhluk itu apakah manusia, hewan, tumbuhan? Tidak semuanya, Nana. Yang namanya makhluk itu adalah semua yang diciptakan oleh Allah. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, bumi, udara, tanah, air, api, matahari, tata surya, semuanya planet dan sebagainya, itu semuanya adalah makhluknya Allah. Jadi yang namanya makhluk itu adalah semua ciptaan Allah. Nah, bila terjadi sesuatu pada makhluk-makhluk ini, yang kita ketahui sekarang sudah terjadi, itu adalah qadar Allah. Yang sebelumnya sudah ada di kodoknya Allah, kemudian terjadi, kita ketahui, itu namanya qadarnya Allah. Nah, ini perlu kita simak anak hadis ini. Nah, hadis ini penting sekali untuk memberi wawasan pada kita tentang qada dan qadar. Nah, ini ada sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik. Kita baca sama-sama ya. Kalau kamu bisa tirukan saya, silakan. An Anas bin Malikin radhiyallahu an. Di kata-kata ini yang numpuk hitam ini itu radhiyallahu anhu. Itu adalah gelar untuk para sahabat. Ya, saya ulang. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala inna Allah azza wa jalla qad wakkala birrahimi malakan fayaqulu ay rabbi nutfatun ay rabbi alaqatun ay rabbi mughatun فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك أي ربي ذكر أو أنثى شقي أو سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه رواه البخاري ومسلم. Hadis ini lengkap anak-anak. Ada dalam hadis yang ditulis ini ada sanadnya, ada matan hadisnya ada, dan rawi hadis juga ada. Yang namanya matan hadis yang awalnya ya An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, berarti sanadnya adalah sahabat Anas bin Malik, karena hadis ini diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik yang mengetahui langsung dawuh atau sabda dari Rasulullah, namanya sanad. Kemudian yang namanya matan hadis, isinya hadis mulai qala innallaha azza wa jalla ini sampai fi badani ummihi, ini adalah isinya hadis atau terkenal dengan matan hadis. Yang paling akhir ini rawahul Bukhari wa Muslim adalah rawi hadis, rawinya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itu ya. Nah, kita pelajari awal. An Anas bin Malik, hadis diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Annahu, sesungguhnya Anas bin Malik qala wa annahu Rasulullah nani. Anasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla qad wakkala birrahimi malakan, sungguh telah mewakilkan seorang malaikat dalam rahimnya seorang perempuan. Jadi rahim orang perempuan kita hamil, di rahimnya itu Allah mewakilkan malaikat. Dan malaikat ini fayaqulu, mengatakan pada malaikat ini, ay rabbi nutfatun, ya Allah, dalam rahim ibu ini masih ada nutfah, sperma. Setelah selang beberapa waktu, ay rabbi alaqatan, ya Allah, ya Rabb, Tuhanku, ini sudah berubah menjadi segumpal darah.
berarti ada perubahan yang alat nutfah tadi sudah dibuahi berubah menjadi segumpal darah. Ay Rabbi mudghatun, ya Allah telah berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Jadi ini waktunya sekitar 40 hari anak-anak, mulai dari nutfah, alaqah sampai mudghah, segumpal daging. Ketika segumpal daging ini jadi segumpal daging, maka malaikat lapornya mengatakan pada Allah. Maka faida aradallahu ayyaqdiya khalqan, maka ketika Allah menghendaki mudghah segumpal daging tadi menjadi makhluk khalqan, qala, maka Rasul mengatakan qala malaku, maka malaikat ini berkata, ay Rabbi dzakarun au unsa, ya Allah mudghah ini laki-laki atau perempuan jenis kelaminnya, syaqiyun au sa'idun, termasuk orang yang celaka atau orang yang senang, orang yang sukses. Fama rizqu, bagaimana rezekinya, famal ajalu, bagaimana ajalnya. Fayuktabu kadzalik fi batni ummihi, maka hal-hal yang tersebut tadi akan tertulis ketika seorang janin tadi ada di dalam perut ibunya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslimun, dan Imam Muslim. Begitu anak-anak. Jadi proses dalam kandungan itu seperti itu anak-anak. Makanya segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah dan hanya Allah yang tahu. Malaikat pun bertanya dulu kepada Allah tentang ketetapan yang ada pada manusia itu. Seperti itu anak-anak. Kita lanjut ya. Itu adalah qada dan qadar. Jadi tolong nanti ini ada ilustrasi lagi. Dari ilustrasi ini ada anak, saya ini aja saya nggak pakai ilustrasi itu. Ilustrasinya langsung saja, kamu semuanya lah pada saat ini yang sedang mendengarkan saya, yang sedang pembelajaran secara daring hari ini, hari Sabtu tanggal 27 November ya 2021. Sekarang kamu sedang mendengarkan suara saya melalui video pembelajaran. Itu sudah tertulis anak-anak pada zaman azali, sebelum kita semuanya ada. Bahkan sebelum bumi ini ada anak-anak, telah tertulis di dalam ketetapan Allah bahwa hari ini kamu akan belajar dengan saya melalui video pembelajaran. Karena ada situasi pandemi saat ini. Kita baru tahu hari ini, maka ini qadar, perwujudan dari ketetapannya Allah. Pagi tadi kita tidak tahu, kemarin kita tidak tahu kalau hari ini kamu akan belajar melalui video ini. Begitu. Ya, kita tahu sekarang. Seperti kamu sekarang sekolah di SMP Negeri 1 Prigen. Itu sudah ketetapan dari Allah sejak zaman azali, dari qadanya Allah. Dan sekarang sudah wujud kita, kamu sekolah di SMP Negeri 1 Prigen. Itu namanya qadar dari Allah, karena sudah tahu kejadiannya. Seperti itu. Paham ya? Dari sini sudah ada muncul dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan yang harus kamu jawab. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan pengertian qada dan qadar. Jadi kamu jawab, qada adalah titik-titik, qadar adalah titik-titik. Kamu tulis pengertian secara istilah saja. Yang kedua, tugas kamu jelaskan perbedaan antara qada dan qadar. Jelaskan dua saja. Jelaskan dua perbedaan antara qada dan qadar. Itu pertanyaan nomor 2. Apa jawabannya nanti? Jadi yang dibagi dua ya. Qada ditentukan sejak zaman azali gitu. Qadar merupakan perwujudan dari ketetapan Allah dari qada itu. Yang qada hanya Allah yang mengetahui. Qadar manusia mengetahui setelah terjadi. Itu ada dua perbedaannya. Terus pertanyaan
berikutnya yang ketiga adalah ini anak-anak. Kalau kita sudah tahu qada, sudah tahu qadar, terus bagaimana cara mengimani? Apa sih iman pada qadar itu? Itu harus kamu jawab. Jawabannya di sini ini saya perbesar ya. Jadi yang dimaksud dengan iman kepada qada dan qadar Allah atau takdir lah paling gampang. Iman kepada takdir artinya apa? Ini kamu tulis nanti. Percaya dengan sepenuh hati. Tambah ya. Percaya dengan sepenuh hati bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kamu imani anak-anak. Jadi percaya dengan sesungguhnya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini merupakan kehendak dan ketentuan Allah SWT. Contohnya seperti orang sehat, sakit, hidup, mati, rezeki, jodoh. Nah, itu contohnya ya. Nah, kamu tulis pengertiannya. Jadi pertanyaan nomor 3, jelaskan pengertian iman kepada takdir atau qada dan qadar. Nah, penguatnya ada dalil lagi. Atas tadi ada dalil dari hadis anak-anak, dalil nakli hadis itu. Ini ada dalil nakli juga, tapi dari Al-Quran. Apa itu ini? Surat Ar-Ra'd ayat 8. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Artinya, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya, di sisi Allah. Jadi ada ketetapannya, ada ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, itu juga dalilnya tentang qada dan qadar. Baik, selanjutnya langsung tentang pembagian qada dan qadar anak-anak. Jadi qada dan qadar itu, oh iya, sebelumnya ini ada yang penting dulu. Sudah ada 3 pertanyaan tadi ya, tolong diingat-ingat. Nanti ada 7 pertanyaan anak-anak. Yang 4 nanti di belakang. Mungkin ini anak perlu kamu pelajari, kamu renungkan, kita renungkan bersama. Mungkin sering dari kita kalau sudah mengetahui kalau semua sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali berupa qada tadi. Terus ini pertanyaan yang biasanya ada di pikiran kita, untuk apa kita berikhtiar jika segala sesuatu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala? Itu pasti muncul nanti kalau kamu sudah tahu, semuanya ditetapkan oleh Allah. Terus apa gunanya kita berusaha? Makanya tadi pesan saya, jangan sampai melihat depannya saja, harus mendengarkan sampai tuntas supaya tidak salah paham. Ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu anak-anak, maka jawabannya, ketahuilah bahwa meskipun takdir itu memang ditentukan oleh Allah, tetapi kita itu tidak akan tahu sebelum itu terjadi. Qada itu hanya Allah yang tahu. Karena kita tidak tahu, kita harus berusaha yang terbaik. Nah, makanya di sini ada cerita dari sahabat Ali bersama dengan Rasulullah ini ya. Dalam cerita ini kamu bisa baca gimana sahabat Ali menceritakan beliau pernah bersama dengan Rasulullah duduk-duduk, Rasulullah mengambil kayu gaharu dilemparkan ke tanah. Kemudian bersabda, setiap kalian telah ditetapkan tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Saat itu Sayyidina Ali juga bertanya seperti pemikiran kita anak-anak, wahai Rasulullah, bagaimana jika kita pasrah saja? Ya sudah, kalau gitu kita pasrah saja ya Rasul. Apa jawab Rasulullah? Jangan, tetapkanlah berbuat dan jangan menyerah. Setiap orang akan dipermudah sesuai dengan apa yang diciptakan untuknya lah, seperti itu. Makanya jangan menyerah, berusaha jangan menyerah, seperti itu anak-anaknya. Nah, kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah
Sebab Allah pernah berfirman juga dalam hadis qudsi, ana inda dzabni abdi. Saya ini tergantung dari prasangka hambaku. Jika hambaku itu berprasangka baik padaku, ya Allah bersangka baik. Bila kita sampai berprasangka jelek kepada Allah, maka kejelekan terjadi pada diri kita. Nah, seperti itu anak ya. Makanya jangan sampai sekali-kali berprasangka jelek kepada Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, yakin bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Maka Allah akan berkehendak baik anak pada kita. Nah, begitu. Selanjutnya anak, pembagian qada dan qadar. Nah, di qada dan qadar itu dibagi jadi dua anak, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Nah, arti qada qadar atau takdir itu dibagi jadi dua, takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Ini pertanyaan keempat. Sebutkan pembagian takdir. Jawabannya, takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Itu pertanyaan nomor 4. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita perdalam takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mu'allaq itu apa sih? Nah, ini takdir mu'allaq itu apa? Takdir mu'allaq, secara bahasa mu'allaq itu artinya digantungkan. Jadi takdir mu'allaq itu artinya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Jadi takdir mu'allaq kan anak itu takdir yang diserahkan pada manusia. Kita diperbolehkan, masih ada kesempatan untuk berusaha, berikhtiar. Dalilnya ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah bersabda, Allah berfirman, ini anak-anak di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat berapa yuk? Lihat enggak? Ar-Ra'd ayat 11 surat ke-13. Allah telah berfirman, ini anak ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mau mengubah keadaan diri mereka sendiri. Itu dawuhnya Allah anak-anak. Itu firman-Nya Allah dalam Al-Quran dan pasti benar. Jadi Allah itu berjanji tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka mau mengubah nasibnya sendiri. Makanya kita tidak boleh berdiam saja, tidak boleh pasrah. Nah, contohnya apa sih yang termasuk kategori takdir mu'allaq ini? Satu, kepandaian. Jadi pandai itu berusaha anak-anak, harus diusahakan. Ingat, kepandaian itu bukan nilai loh ya. Kalau nilai kamu bisa nyontek temanmu waktu ujian, temanmu dapat 90, kamu juga dapat 90. Nilai saya baik sama. Itu bukan kepandaian. Itu nilai. Tapi yang kita usahakan ini adalah kepandaian anak-anak. Jadi kalau kita belajar, terutama seperti dalam pandemi begini, kita harus bisa mengerahkan seluruh panca indera. Matanya digunakan untuk melihat, betul-betul mengamati, telinga digunakan untuk mendengar, hatinya untuk merasakan, otaknya untuk berpikir, sehingga sesuatu ilmu yang sedang kita pelajari itu akan merubah diri kita. Orang pandai itu berhasil menguasai sebuah konsep ilmu, bisa memahaminya dan bisa mengaplikasikan, bermanfaat untuk dirinya, untuk disampaikan kepada orang-orang sekitar, untuk merubah keadaannya. Itu namanya kepandaian. Nanti jangan salah tafsir, jangan salah paham. Nilainya 100 terus berarti pandai, bukan nilai pandai. Sekali lagi saya tekankan, pandai itu bukan nilai, tapi
ilmu yang kita terima, yang kita kuasai, konsep yang kita kuasai dan mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu butuh usaha anak-anak, tidak bisa santai-santai. Yang kedua adalah kesehatan, sama saja ini kesehatan. Orang ingin sehat, makannya harus bergizi, harus bersih. Sudah tahu kotor jangan dimakan. Sudah tahu tidak baik untuk kesehatan kita jangan dimakan. Sudah tahu minuman keras, narkoba, pil kupu dan sebagainya itu membahayakan, ya jangan dimasukkan ke tubuh kita. Itu namanya ikhtiar. Yang terakhir kemakmuran anak-anak. Kemakmuran itu identik dengan kekayaan, tapi tidak harus kaya makmur itu. Kemakmuran seseorang itu tergantung dari usahanya. Dia giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin, suka menabung, dan juga berhemat, itu akan mengarahkan, mendorong dia kepada kemakmuran. Nah, seperti itu. Nah, ini pertanyaan kelima, anak. Jelaskan tentang takdir mu'allaq. Itu ya. Jelaskan tentang takdir mu'allaq. Jawabannya nanti tentang ini. Takdir mu'allaq adalah pengertiannya kamu tulis ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Dalilnya kamu tulis beserta artinya. Contohnya juga kamu tulis contoh. Dan cukup ini saja contoh kepandaian, kesehatan, dan kemakmuran. Itu contohnya. Paham ya? Nah, materi yang berikutnya tentang takdir mubarom anak-anak. Takdir mubarom itu secara bahasa, mubarom itu artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Di pengertiannya, takdir mubarom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contohnya ini takdir mubarom, jenis kelamin manusia, ajal, panjang pendek usia, api memiliki sifat panas, es dingin, angin bergerak, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat dan sebagainya. Itu adalah contoh dari takdir mubarom. Jadi nanti soal nomor 6 anak-anak. Nah, ini jelaskan tentang takdir mubarom. Kamu jelaskan pengertiannya, contohnya. Terus nanti terakhir dalilnya. Nah, ini dalilnya. Kamu tulis juga. Ini dalilnya ada di surat Ar-Ra'd juga ya. Kamu tulis beserta artinya surat Al-A'raf ayat 34. Kita baca dulu ya. Sebentar saja. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu surat Al-A'raf ayat 34. Di Allah telah berfirman, walikulli ummatin ajal, dan setiap umat, bagi setiap umat ajalun memiliki ajal atau batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal itu telah tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat dimundurkan sesaat pun, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dipercepat sesaat pun. Seperti itu. Nanti ajal itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Bila telah datang, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu. Yang terakhir anak sebagai penutup adalah manfaat beriman kepada qada dan qadar. Kalau kita betul-betul beriman kepada qada dan qadar Allah, pasti ada manfaat. Yang pertama, hatinya tenang, menenangkan jiwa, gak kubuan, gak gampang khawatir, gak gampang takut. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Sabar, syukur terus. Karena apapun yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Maksudnya hanya berusaha, tapi yang menetapkan, yang menentukan adalah Allah. Yang ketiga adalah tumbuh sifat optimis, percaya diri. Orang yang beriman kepada qada dan qadar itu yakin bisa. Selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Setiap dia berusaha yakin akan berhasil, maka berhasillah yang akan terjadi, yang dikehendaki Allah akan berhasil. Bila orang itu sudah
belum apa-apa sudah menyerah, berarti berprasangka jelek kepada Allah, menganggap dia gak bisa. Aduh, saya gak bisa. Maka Allah juga akan berkehendak tidak bisa. Namanya tidak optimis, namanya pesimis. Nah, makanya orang yang beriman kepada qada dan qadar itu pasti optimis, percaya diri. Yang terakhir, orang yang beriman kepada qada dan qadar itu selalu menjauhkan diri dari sifat sombong. Karena apa? Kesuksesan, kekayaan, kemakmuran, kecantikan, ketamaran yang dimiliki itu semua atas kehendak Allah, bukan atas kehendak dirinya sendiri. Maka tidak perlu disombongkan. Nah, begitu anak-anak, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini menjadi ilmu yang barokah manfaat. Ingat, ada 7 pertanyaan yang terakhir tadi, apa manfaat dari iman kepada qada dan qadar? Ada 4 ya, cukup disebutkan saja poin-poinnya. Menenangkan jiwa, senantiasa bersikap sabar dan syukur, menumbuhkan sifat optimis, dan yang D-nya keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Itu saja anak, silakan 7 soal ditulis dulu, boleh di buku tulis atau langsung dijawab juga tidak apa-apa. Di buku tulis jangan lupa di atasnya tulis dengan pulpen yang sama, nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian kirim ke grup Telegramnya, difoto, dikirim ke grup Telegram. Sekian anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga sehat selalu. Ila liqa, ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.